Perkenalkan, nama saya Anissa Tarikia dengan NIM 11046228083. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penemuan saya mengenai materi pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktik riset aksi komunitas pendidikan masyarakat yang diampu oleh Dr. Andes Sri Kuswantono Wongsonadi. Oke, pembahasan pertama di sini mengenai pengertian dari penelitian tindakan. Apa itu penelitian tindakan? Penelitian tindakan atau bisa disebut dengan action research atau juga sebagai riset aksi merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan sebuah tindakan yang akan nantinya itu menghasilkan sebuah perubahan dan penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah pemahaman secara bersama-sama. Nah, kemudian ada juga pengertian dari community action research atau riset aksi masyarakat. Merupakan pendekatan untuk penelitian di mana di sini anggota masyarakat ini secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu lokal yang ada. Nah, kemudian lanjut dengan tujuan utama dari penelitian tindakan. Apa sih tujuan utamanya? Yang pertama itu adalah mendorong adanya kolaborasi antara peneliti dan anggota masyarakat yang mengarah ke solusi yang efektif. Jadi di sini sang peneliti dengan anggota masyarakat yang diteliti ini berkolaborasi atau bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif dalam menangani permasalahan atau kebutuhan yang ada gitu di tempat dia meneliti. Nah, yang kedua ini adalah mempromosikan atau menyebarluaskan atau juga memasarkan pemberdayaan dan perubahan sosial melalui upaya penelitian yang kolaboratif seperti yang tadi saya bilang, yaitu adalah kerjasama antara sang peneliti dan anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu adalah memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam proses penelitian. Jadi dalam penelitian tindakan ini dia itu mengutamakan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penelitian. Di sini masyarakat itu bukan hanya sebagai objek dari suatu penelitian, tapi juga sebagai penggerak, perencana, dan pelaksana. Di sini juga ada latar belakang sejarah adanya penelitian tindakan. Nah, awalnya itu pada tahun 1940, tokoh Kurt Lewin dan pionir konsep riset aksi ini menekankan bahwa adanya potensi reformasi sosial dan pendidikan melalui refleksi kritis dan proses partisipatif. Jadi Kurt Lewin ini merupakan tokoh pertama yang mengemukakan konsep dari penelitian tindakan atau riset aksi ini. Nah, dia tuh menekankan adanya proses partisipatif dalam setiap penelitian gitu. Jadi semua lapisan itu ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Kemudian penelitian tindakan ini juga dijadikan sebagai metode dalam ilmu sosial, khususnya pendidikan, di mana penelitian tindakan ini bekerja sebagai alat bagi pendidik untuk meningkatkan praktik dan mengatasi masalah langsung dalam lingkungan pengajaran atau lingkup kependidikan seperti itu. Kemudian tokoh Richard mengemukakan bahwa penelitian tindakan ini menentang metode ilmu sosial tradisional yang awalnya itu hanya memprioritaskan tindakan dan penciptaan pengetahuan untuk penerapan yang sesegera mungkin tanpa adanya kontribusi atau keterlibatan dari masyarakat gitu yang akan diteliti gitu. Nah, jadi Richard ini menentang adanya metode ilmu sosial yang tradisional dan mengusungkan gitu adanya penelitian tindakan masyarakat. Nah, di sini juga ada warisan PAR atau Participatory Action Research di Amerika Latin. Nah, pada awalnya ini berkembang dari upaya aktivis untuk memberdayakan masyarakat terpinggirkan dengan penekanan pada tindakan transformatif dan keterlibatan langsung gitu. Jadi di sini juga dibahas mengenai tindakan transformatif atau tindakan yang menghasilkan sebuah perubahan dengan adanya keterlibatan langsung dari setiap lapisan masyarakat. Nah, di sini juga ada PAR kritis kontemporer atau participatory action research sebagai krisis kontemporer, yang mana di sini PAR ini
fungsi untuk merangkul konflik dan keragaman dalam kolektif penelitian sebagai ruang penciptaan pengetahuan yang berharga. Nah, dalam penelitian tindakan di sini, peran peneliti itu yang pertama sebagai pemberdaya peserta peneliti gitu, penelitian. Nah, peneliti di sini memberdayakan individu dan komunitas dengan melibatkan secara langsung dalam proses penelitiannya. Yang kedua yaitu meningkatkan praktik pendidikan. Jadi di sini peneliti ini menjadikan community action research sebagai upaya responsif untuk meningkatkan praktik pendidikan berdasarkan kebutuhan nilai dan aspirasi masyarakat yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mempromosikan perubahan sosial di mana peneliti berperan pada pengembangan komunitas yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Nah, di sini juga kita tuh melakukan, pemberdayaan anggota komunitas melalui action research gitu atau, community action research. Yang pertama itu di sini, kita tuh membangun kapasitas anggota masyarakat dalam memperoleh keterampilan baru yang memberdayakan mereka untuk mengatasi isu-isu lain di masa depan. Nah, yang selanjutnya itu adalah meningkatkan keagenan, di mana CAR ini atau community actions ini memungkinkan mereka untuk mengadvokasi perubahan berdasarkan temuan dari penelitian. Nah, yang ketiga adalah mendorong pembelajaran sosial, di mana CAR ini memfasilitasi pembelajaran sosial yang anggota komunitas belajarnya ini satu sama lain bekerja sama gitu atau berkolaboratif. Nah, yang keempat yaitu mempromosikan keadilan sosial, di mana CAR ini berkontribusi pada proses pengembangan masyarakat dan pendidikan yang lebih adil gitu, lebih menyeluruh, lebih inklusif gitu. Nah, yang terakhir, mempertahankan keterlibatan dan perubahan. Di sini maksudnya adalah keterlibatan jangka panjang ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat bertahan lama dan bahwa masyarakat akan terus berkembang dan terus berkembang. Nah, contoh dari penerapan riset aksi dalam pendidikan masyarakat ini yang pertama adalah melakukan penelitian untuk meningkatkan angka melek huruf. Di sini maksudnya adalah contoh penerapannya itu di mana tim tim riset aksi ini bisa mengadakan pertemuan antara anggota masyarakat, guru dan siswa dalam suatu pertemuan atau lokakarya untuk mengidentifikasi nih hambatan spesifik seperti apa yang ada terkait literasi di suatu komunitas gitu. Nah, terus menggunakan metode partisipatif untuk memahami perspektif yang beragam dan mendalam dari para peserta. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nih apa saja sih hambatan spesifiknya terkait angka melek huruf ataupun literasi di suatu komunitas ini, kita bisa mengusulkan suatu solusi seperti pendirian perpustakaan masyarakat atau program literasi. Nah, jadi setelah itu kita juga melibatkan sukarelawan dari kalangan masyarakat untuk membantu mengelola perpustakaan atau menjadi mentornya gitu dalam program literasi untuk meningkatkan angka melek huruf. Yang terakhir setelah kita mengidentifikasi masalah, lalu kita memberikan solusi dan mengimplementasikannya, kita juga melakukan evaluasi berkala terhadap proyek dengan mengumpulkan data mengenai peningkatan literasi atau angka melek huruf, partisipasi masyarakat, dan dampak positif lainnya dari solusi yang kita tawarkan. Berdasarkan temuan evaluasi, kita juga melakukan penyesuaian pada program untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya secara ke depan. Jadi, program ini juga harus diperhatikan gitu, keberlanjutannya dan dampak-dampak yang akan atau mungkin terjadi gitu. Yang kedua di sini ada contoh dari penerapan riset aksi untuk mengintegrasikan kompetensi budaya ke dalam kurikulum. Di sini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pendidik, tokoh, dan masyarakat setempat yang lokal dengan anggota komunitas untuk mendiskusikan cara terbaik bagaimana sih cara mengintegrasikan aspek budaya ke dalam kurikulum. Nah, peneliti juga bisa membangun kemitraan yang saling menguntungkan untuk memastikan keterlibatan aktif dan kontribusi berkelanjutan. Nah, setelah kita mengintegrasikan atau mendiskusikan dari aspek budaya ke dalam kurikulum ini, kita juga melakukan pengembangan materi pembelajaran yang beragam, bersama-sama merancang materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan tradisional dan praktik budaya masyarakat lokal gitu, serta mengaitkannya dengan kurikulum yang ada dan memastikan bahwa materi tersebut mencerminkan keberagaman dan relevansi budaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Setelah itu, tim peneliti ini juga bisa memberikan pelatihan kepada
tenaga pendidik gitu mengenai pendekatan inklusif dalam mengajar dengan mempertimbangkan dan menghormati berbagai latar belakang budaya yang dimiliki oleh peserta didik gitu dan mendorong kolaborasi terus-menerus antara guru dan anggota komunitas untuk mendukung implementasi efektif. Yang terakhir, setelah kita mengidentifikasi dan mendiskusikan gini mengenai integrasi dari eh, apa pengintegrasian kompetensi budaya ke dalam kurikulum, kita juga mengusulkan suatu solusi bagaimana cara budaya ini dimasukkan ke dalam kurikulum dan memberikan pelatihan kepada guru. Kita juga melakukan evaluasi dampak pada pengalaman belajar peserta didik gitu ya. Melakukan evaluasi ini terhadap bagaimana integrasi kompetensi budaya ini mempengaruhi pengalaman belajar peserta didik dari berbagai latar belakang. Dan menggunakan umpan balik dari peserta didik ini, selain itu juga umpan balik dari orang tua dan anggota komunitas untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dari kompetensi budaya yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi seperti itu ya teman-teman, contoh penerapan tisit aksi dalam pendidikan masyarakat yang bisa dilakukan oleh peneliti atau kita nih sebagai calon pendidik di kedepannya.